Kita akan ubah latar belakang Zoom meeting kita yang awalnya seperti ini bisa jadi keren seperti ini. Gimana caranya? Simak cara bikinnya sampai masangnya di video ini. Check this out. Oke, kita mulai dulu dari yang Zoom ya. Untuk aplikasi Zoom bisa dibuka aplikasinya zoom.us. Ini saya coba di macOS. Untuk teman-teman yang pakai Windows, saya kira nanti pengaturannya tidak akan jauh beda. Langkah pertama, buka Preferences, atau kalau dari dashboardnya Zoom ini kita bisa langsung klik di kanan atas, ini ada tombol Settings. Klik di sini. Nah, masuk ke Virtual Background. Ini dia. Ini by default kita nggak punya background sama sekali. Nah, teman-teman bisa juga mencoba virtual background yang sudah disediakan sama Zoom. Ini ada jembatan, rumputan, ini di atas bumi. Mantul. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan, nih misalkan punya desktop wallpaper favorit, foto favorit, bisa dimasukkan sebagai virtual background. Atau kalau saya punya preferensi, saya ingin ketika setiap kali Zoom meeting saya tunjukkan identitas dari instansi atau unit saya bekerja. Contohnya saya punya ITS, CLC atau pusat bahasa, ini ada di DPTSI. Nah, ini cara menambahkannya gampang, tinggal klik tombol plus yang ada di sini, ada add image. Masukkan gambar yang ingin dicari aja, gambar yang ingin dimasukkan, di open. Atau juga bisa menambahkan video. Contoh video, ini saya sudah pernah sempat masukkan, ada video ketika saya yel-yel dengan teman-teman Latsar, Rajab, CPNS. Karena ini saya anggap sebagai sebuah momentum yang sangat mengesankan, maka saya gunakan ini untuk background ketika mungkin Zoom meeting dengan mereka, silaturahim, atau kalau ada temu online yang lain ya. Tombol yang di sebelah bawah itu apa ya? Ada I have a green screen sama mirror my video. Dari I have a green screen dulu ya. Ini sebenarnya di videografi atau filmografi itu ada satu teknik untuk membuat supaya apa yang menjadi latar belakang kita itu transparan. Nah, cara yang paling efektif itu adalah menggunakan layar hijau atau latar belakang hijau, green screen. Nah, itu biasanya kita gambarin ya, kita punya background kayak gini ya. Ini maka dari pintu saya dari sini sampai tembok semua yang di belakang sana itu harus saya tutupi dengan kain hijau. Harganya berapa? Beragam sih ya. Bisa dicari di OL Shop, di marketplace yang sudah kita biasa gunakan. Harganya saya pernah dapat tuh kalau 3 meteran, 3 kali 1 meter atau berapa itu 100.000 ada. Nah, macam-macam ya harganya. Tapi yang jelas penggunaannya adalah supaya aplikasi semacam Zoom ini dia akan mendeteksi warna hijau, kemudian menganggapnya sebagai sebuah perihal yang akan menjadi transparan. Nah, ini kalau saya testing sekarang, karena saya nggak punya green screen, maka algoritmanya akan kacau. Coba saya pilih salah satu ya, yang ini aja deh, biar kelihatan hancur sekali. Nah, ini kadang, ini malah aneh, yang jadi background malah rambut saya, dan background pintu, tembok ini malah nggak jadi background. Nah, ini kan keliru. Ini bisa pilih warna juga sih sebenarnya, tapi tetap aja hancur, susah. Paling enak itu kalau punya satu warna, ada warnanya hijau. Kenapa sih kok warnanya hijau? Karena hijau adalah warna yang hampir tidak ditemukan dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya Mirror My Video. Gunanya buat apa sih Mirror My Video? Yang nanti akan tampil di user itu adalah yang seperti ini. Ini yang akan ditampilkan ke user, yang sekarang kita lihat di settings. Beda dengan yang ini ya. Yang di photo booth. Enggak, beda. Ini berlawanan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin apa yang dilihat oleh lawan bicara itu persis seperti yang kita lihat sekarang di kamera, kalau pakai aplikasi kamera biasa seperti di photo booth ini, maka teman-teman pakai Mirror My Video kayak gini, ya kan, sesuai dengan pergerakan kita kalau bercermin. Cuma resikonya kalau misalkan pakai Mirror My Video, virtual backgroundnya juga kebalik. Nah, ini sebagai solusi, teman-teman harus membuat file gambarnya terbalik dulu, di flip dulu yang gambar awal, kemudian baru diimport, dimasukkan sebagai gambar baru yang flip tadi ya. Nah, sehingga nanti biar tampilannya bisa normal waktu di mirror video. Ini preferensi aja, tergantung dari teman-teman butuh nge-mirror atau enggak. Nah, sekarang kita akan coba pakai Teams ya. Gimana caranya mengganti background kalau di Teams? Saya mungkin akan bantu pakai video di kamera di handphone saya. Oke, untuk virtual background di Teams, kita harus pencet tombol yang ada di bawah nih. Cara mengaktifkannya ya, ada more action tombolnya namanya. Kemudian masuk ke show background effects.
Nah, di sini ada beberapa background yang sudah disediakan sama Microsoft Teams. Kalau misalkan kita ingin menambahkan custom background, kita cukup klik di sini, ada tombol Add New nih, klik di sini, kemudian pilih custom background yang ingin kita masukkan. Dia akan muncul di paling bawah. Nah, ini dia. Kita harus klik preview dulu, nanti muncul di bagian bawah sini, atau apply and turn on video. Yeay, seperti ini bentuknya. Teman-teman mungkin akan berpikir, nah kalau kayak gini apa nggak kebalik nanti yang dilihat sama user? Ya, jawabannya enggak ya. Lawan bicara kita yang di sana itu akan melihat kebalikan atau flip dari yang versi yang teman-teman lihat di Microsoft Teams. Nah, ini catatan buat teman-teman, barangkali ada beberapa yang akhirnya ketika melihat di Microsoft Teams-nya dicek, tik, loh kok nggak ada tombol Add New ya? Nah, bisa jadi itu belum diupdate Teams-nya, dan kalau misalkan prefer nggak update dulu Teams-nya, bisa dicoba untuk menambahkan custom background-nya, caranya seperti ini. Jadi siapkan dulu filenya yang jelas. Saya taruh di desktop tadi file saya ya, seperti ini. Kemudian teman-teman perlu buka folder. Caranya dari Finder itu klik go to folder atau tekan Command Shift G pada keyboard. Nah, terus masuk ke URL ini. URL-nya akan saya tampilkan di deskripsi juga nanti, supaya teman-teman bisa langsung copy and paste. Nah, kemudian dimasukkan ke folder ini. Ini saya masukkan langsung sini aja. Oke, ini udah tadi ya. Oke, saya replace dan ini. Alright, jadi sudah ada, saya punya 3. Nah, ini nanti akan menjamin bahwa ketika teman-teman membuka virtual custom backgrounds-nya tadi, 3 gambar yang merupakan custom background dari teman-teman sudah akan masuk di Teams dan siap untuk digunakan. Nah, ini kan yang di Mac ya. Untuk folder yang di Windows bisa pakai ini. Nanti saya akan tampilkan juga di deskripsi video supaya teman-teman bisa langsung mengentrikan. Itu dia caranya. Gampang banget kan? Kalau misalkan ada pertanyaan, kesulitan, bisa langsung taruh di komen. Thank you. Pembuatan gambar virtual background-nya biasanya akan menggunakan ukuran gambar dengan rasio 16:9. Jadi rasio yang biasa kita gunakan untuk resolusi layar. Semakin tinggi resolusinya, PPI-nya atau DPI-nya, maka akan makin bagus. Di sini saya gunakan 4096-2304. Ini sebenarnya kelipatan dari 1920-1080, jadi standarnya high definition itu ya. Nah, kemudian teman-teman perlu pastikan bahwa selain perlu mengatur margin terhadap pinggir, kita perlu memastikan bahwasanya informasi penting itu lebih difokuskan ke kanan atas dan kiri atas dari gambar. Ibaratnya nanti kalau sudah jadi, ini saya tunjukkan contoh jadinya ya. Nah, kita kan ada bahu di sini ya. Ini bahu kita dan kepala. Ini akan pas memberikan ruang kosong di sebelah kiri dan kanan. Oke. Di sebelah kanan dari avatar atau fotonya ini saya meletakkan informasi dari institusi, baik nama maupun website. Website ini penting karena exposure ini nanti juga memberikan informasi kemana audiens kita harus menuju kalau misalkan ingin mencari informasi terkait institusi kita. Ini ada laboratorium. Dan ini bebas ya, tergantung dari konteksnya teman-teman butuh informasi apa yang mau ditaruh di virtual background. Nah, di sebelah kiri itu adalah sebelah kiri dari orangnya. Saya pakai nama dan email. Kalau misalkan audiens ingin mencari kita, mengontak kita lewat surel atau surat elektronik atau email. Nah, jangan sampai kita itu meletakkan informasi penting di bawah, baik kanan maupun kiri, karena akan jarang dilihat orang. Orang tuh fokusnya tuh lihat ke wajah ya. Kalau nanti dia hanya bisa punya kesempatan lihat kita di thumbnail seperti ini, maka dia akan sangat jarang melihat di kanan bawah atau kiri bawah, terutama yang sini, bagian sini. Ini bisa jadi malah ketutupan plus ya, ketutupan sama nama kita. Jadi dia akan nggak bisa lihat informasi penting sini. Jadi ini aksesoris aja yang kanan sama kiri bawah. Terus usahakan untuk background gunakan warna putih. Kenapa kok putih atau warna-warna terang lainnya boleh? Karena mostly tangkapan kamera terhadap wajah dan tubuh kita itu seringkali backlight. Ini kebetulan saya menggunakan cahaya yang cukup proper. Ini pencahayaan saya cukup proper sehingga masih bisa ngangkat dengan background. Nah, kalau teman-teman menggunakan laptop kemudian ke suasana cahaya di ruangan itu nggak begitu bagus, terutama kalau terjadi backlight ya, itu nanti jadinya gelap gini kan. Oke, sorry.
kayak gini. Misalkan nih saya bikin gini, ini ada cahaya di belakang, jadi lebih cenderung backlight. Ini nanti akan membuat warna tubuh kita akan lebih gelap. Nah, kalau warna tubuh kita lagi gelap dan background kita juga gelap, maka akan sulit bagi user untuk bisa mengenali wajah. Nah, ini contoh yang punyanya Pak Ari ini, kolega dosen di informatika. Ini kebetulan beliau belakangnya backlight. Nah, jadinya kalau ini putih ya, ini masih bantu orang untuk bisa mengenali ada wajah atau badan di sini. Jadi itu kira-kira. Oke, itu sekian tips dari saya terkait bagaimana pembuatan virtual background dan cara menggunakannya, memasangnya di Zoom dan di Teams. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Bye-bye.